Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira memimpin apel peningkatan kesiapsiagaan bencana di Kota Cimahi. Menurutnya, Kota Cimahi berdasarkan data BMKG dan BPBD Kota Cimahi, potensial terjadinya bencana di cuaca ekstrim tahun ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Pipi Fendi melaporkan. Ini adalah apel kesiapsiagaan. Karena kita harus siap-siaga menghadapi bencana. Kemarin rilis dari BNPB, rilis kita Zumuti, berdasarkan arahan dari Pak Mendagri, didampingi oleh Pak Kepala BNPB dan Ibu Kepala BMKG. Diprediksi dalam beberapa waktu ke depan kita akan dilanda cuaca ekstrim. Untuk Kota Cimahi kan kerasa ya, sudah beberapa hari kemarin hujan nggak berhenti, dan memang Cimahi ini pasti potensial terjadinya bencana hidrometeorologi. Kita cek kesiapan bagaimana sejauh ini kesiapan pemerintah Kota Cimahi, khususnya BPBD Kota Cimahi dalam menghadapi risiko terjadinya bencana alam di Cimahi. Sejauh ini kalau secara personil saya lihat di beberapa titik yang terjadi bencana kemarin, cekatan ya siap betul-betul responsif gitu terhadap terjadinya bencana. Tinggal penyempurnaan fasilitasnya aja gitu kan, selayaknya BPBD untuk sebuah kota yang memang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi juga, khususnya banjir dan longsor. Pak, udah ada pemetaan mana aja yang rawan longsor, banjir? Nah, tentunya ada nanti dari Pak Kalak Expos. Nah, tadi kan di dalam apa saya minta dua hal. Yang pertama kaitan dengan mitigasi, yang kedua edukasi. Nah, mitigasi ini tentunya saya pengen tahu sih yang rawan terjadinya longsor. Longsor misalkan akibat dari TPT yang sudah tidak layak, atau ada daerah lamping yang nggak ada TPT-nya. Terus yang kedua misalkan longsor akibat dari alih fungsi dan lain sebagainya, itu kan harus di breakdown dan harus sinergi dengan berbagai OPD. Alhamdulillah hadir hari ini ada dari Dinsos, dari PUPR, dari DPKP semua hadir. Di apa nanti daerah mana aja yang berpotensi terjadi bencana alam, khususnya dalam rangka curah hujan yang lagi tinggi. Ya tentu harus terus dikoordinasikan ya. Sekarang kan lagi tahapan pembahasan bersama gubernur mengenai rencana perubahan tata ruang, aturan tata ruang yang ada di Jawa Barat khususnya. Kita ikut tentunya dengan pemikiran beliau dalam rangka menjaga alam semesta gitu, dalam rangka supaya tidak terjadinya alih fungsi dan lain sebagainya. Nah nanti kita data yang di Cimahi kira-kira daerah mana saja. Kalau bicara KPU kan ada aturan tersendiri, pergub tersendiri mengenai MDPL kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah, bahwa setahu saya ada radius tertentu termasuk kategori MDPL-nya atau ketinggian di atas laut, bahwa kategori ketinggian sekian ratus MDPL, mulai dari sekian ratus MDPL itu masuk wilayah KPU. Tapi kadang itu juga menjadi problem, di mana Kota Cimahi ini saya rasa sebagian besar datarannya juga kan cukup tinggi, berada di cukup ketinggian MDPL-nya. Itu yang harus kita kaji dan masih menjadi rembuk bersama, khususnya buat kepala-kepala daerah yang ada di wilayah Bandung Raya. Pak, soal kemarin juga setiap hujan Cimindi itu langsung banjir lagi Pak. Nah sampai sekarang penanganannya dari pemerintah daerah gimana Pak? Itu kita ingin inventarisir ya banjir ya. Banjir ini kan ada yang bisa diselesaikan secara makro, bisa diselesaikan secara mikro. Kalau yang secara mikro mungkin yang berkaitan dengan apakah drainasenya sudah kurang optimal fungsinya,
Yang kedua, apakah misalkan ada sumbatan atau memang ada beberapa hal yang bisa kita tangani secara mikro, misal dengan bikin kolam retensi sudah cukup gitu. Tapi kalau yang misalkan skala makro, selesainya ini harus tetap selesaikan dulu masalah marga ASI. Kalau marga ASI selesai, saya rasa mulai dari garis Cimindi sampai dengan Melong, Cimahi Selatan itu bisa selesai. Kayak sodetan yang ada di wilayah karena Cimindi ya, tadi Cimindi berarti masuk Kelurahan Cigugur Tengah. Sodetan yang ada di Cigugur Tengah, sebenarnya pemerintah sudah mulai ngereyeh lah membebaskan lahan-lahan yang berada di bantaran sungai Cigugur. Tapi kalau seandainya di hilirnya di marga ASI belum tuntas, pasti selalu terjadi overload gitu. Nah ini yang harus kami kejar. Pak Wali akan concern terhadap menyuarakan kaitan dengan penyelesaian banjir Cimahi Selatan atau banjir Melong. Hari ini beliau juga akan menghadap Pak Gubernur. Tadi malam kita ketemu di acara DPRD. Dan saya ngobrol dengan Pak Wali. Pak Wali hari ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan urgensitas Cimahi dalam menangani banjir. Seperti contohnya yang sering kali terjadi, banjir itu banjir Melong, banjir limpasan itu banjir di sekitar jalan industri, kemudian di utama itu RW 13 dan RW 16, kemudian Cipageran itu RW 1 dan RW 8, kemudian di Ciboker itu sekitar daerah Cisupan. Dengan sangat menyesal kita kerawanan di tiap kelurahan di Kota Cimahi ada. Kita tentunya mengantisipasi lebih terhadap tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, di samping juga mengantisipasi tempat-tempat lain, titik-titik baru seperti baru beberapa saat belakangan ada titik baru di Cibabat. Jadi juga Cibabat karena letupan yang ada dalam dan penyempitan ke arah hulunya itu menjadi titik baru yang kita antisipasi di kelurahan. Pak, itu berarti hanya dua ya Pak di Cimahi, longsor dan banjir aja? Ya, jadi semua hidrometeorologi kembali saya sampaikan dengan sangat menyesal ada di Cimahi. Banjir limpasan, banjir luapan, banjir genangan, kemudian bandang, kemarin, kemudian longsor, geseran tanah, itu ada semua. Memang karena kontur Cimahi yang sangat dinamis, kita lereng, antisipasi dari BNPB kemarin pertemuan dengan beliau adalah diantisipasi tanggal 10 kemarin sampai tanggal 20 ini untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi. Ciri-cirinya seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Wakil, pada saat terik di pagi hari, kemudian di siang hari sudah mulai mendung, sore sangat mendung, kemudian hujan besar mulai malam. Tapi trennya kita saksikan sekarang agak menurun ya, grafiknya itu agak menurun, nggak terlalu cerah. Selanjutnya